Misteri besar Jay Itzes di Torino. Siapa backingan rahasia yang memastikan statusnya sebagai starter jika resmi gabung? Detailnya terungkap di sini. Skandal pelik di timnas Malaysia. Apa yang membuat pemilik klub geram terhadap ucapan berbahaya Kim Pen-gon setelah mundur? Terungkap jelas. Siapa pemain timnas Indonesia yang jago bahasa Inggris? Calvin Verdonk bongkar identitas teman terdekatnya. Super sensasional. Inilah dua tipe pemain naturalisasi yang bikin timnas Indonesia lebih atraktif menurut pengamat. Bisakah terrealisasi? Ini baru top. Kisah inspiratif trio pelatih Korea yang mengubah sepak bola Asia Tenggara menjadi sorotan dunia. Detailnya bikin merinding. Di luar dugaan, rahasia besar di balik target Indra Syafri dan timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Apa yang mereka incar selain gelar juara? Indra Syafri menggebrak. Alasan mengagetkan mengapa gengsi Indonesia harus dipertaruhkan di laga perdana versus Filipina AFF U19 2024. Tak disangka, kehebatan Indra Syafri ini membuat pelatih Filipina U19 tercengang. Apa yang mereka puji dari timnas Indonesia U19? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Misteri besar Jay Itzes di Torino. Siapa backingan rahasia yang memastikan statusnya sebagai starter jika resmi gabung? Detailnya terungkap di sini. Bek timnas Indonesia Jay Itzes dikabarkan telah memulai pembicaraan awal dengan Torino untuk potensi transfer menuju Serie A musim depan. Itzes menunjukkan penampilan cemerlang bersama Venezia di Serie B membantu klubnya meraih promosi setelah menjadi tulang punggung pertahanan yang solid. Performanya yang mengesankan Itzes membuat Torino tertarik terutama setelah kepergian kapten mereka Alessandro Buongiorno ke Napoli. Rumor tentang transfer pemain berusia 24 tahun ini semakin ramai dengan laporan dari jurnalis Italia Giacomo Morandin yang menyebut adanya pertemuan antara Torino dan perwakilan Jay Itzes akhir pekan lalu. Pada akhir pekan, Torino bertemu dengan perwakilan Itzes untuk menjajaki kemungkinan transfer. Klub berencana untuk mengisi dua posisi bek pada bursa transfer ini, ungkap Morandin. Bagaimana peluang Jay Itzes jika bergabung dengan Torino? Bek timnas Indonesia ini dapat merasa lebih tenang karena kehadiran Paolo Vanoli di Torino. Paolo Vanoli adalah pelatih yang sudah bekerja sama dengan Jay Itzes di Venezia musim lalu, membawa mereka meraih promosi. Oleh karena itu, peluang Itzes untuk menjadi starter sangat besar. Di bawah bimbingan Vanoli, Jay Itzes telah tampil dalam 30 pertandingan dan menyumbangkan 3 gol. Skandal pelik di timnas Malaysia. Apa yang membuat pemilik klub geram terhadap ucapan berbahaya Kim Pen-gon setelah mundur? Kim Pen-gon menolak untuk memberikan penjelasan mengenai alasan dibalik keputusannya untuk mundur sebagai pelatih Malaysia, yang menyebabkan ketidakpuasan dari Tunku Ismail Sultan Ibrahim, pemilik klub JDT yang sangat dihormati di Malaysia, baik dalam dunia sepak bola maupun dalam pemerintahan atau kesultanan negara itu. Tak lama setelah Kim Pen-gon mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala timnas Malaysia, Tunku Ismail pemilik dari Johor Darul Ta'zim langsung memberikan respons. Pada konferensi pers di Wisma Farm, Kim Pen-gon dipaksa untuk menjelaskan alasan dibalik keputusannya ini, walaupun ia masih terikat kontrak hingga Desember 2025. Alasan saya mundur hanya diketahui oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Amin dan saya tidak akan mengungkapkannya kepada publik. Saya harap semua orang akan memahami dan menerima keputusan saya, ujarnya seperti yang dilansir oleh New Straits Times. Kim Pen-gon menanggapi pertanyaan tentang apa yang berubah sejak konferensi pers sebelumnya dengan menegaskan kembali niatnya untuk terus meningkatkan kualitas timnas Malaysia. Dia menjelaskan, saya tidak dapat memberikan penjelasan di sini, ini sangat berbahaya. Presiden FAM Datuk Hamidin Amin mengetahui semua detailnya. Saya menghargai hubungan ini.
Namun Tunku Ismail tidak puas dengan cara Kim Pen-gon meninggalkan posisi pelatih timnas Malaysia tanpa memberikan penjelasan yang jelas. Putra mahkota Johor tersebut mengatakan Kim Pen-gon seharusnya memberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai alasan mundurnya. Mengapa hal ini begitu sulit? Ini membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang dimaksudnya dengan menyebut situasi ini berbahaya. Fans, politisi, dan media, mereka semua ingin tahu. Kim Pen-gon bergabung sebagai pelatih timnas Malaysia pada tahun 2022 menggantikan Tan Cheng Hol. Selama masa jabatannya, timnas Malaysia mencatat prestasi tertinggi dalam 18 tahun terakhir, meraih peringkat dunia 130 dengan catatan 19 kemenangan, 7 kali imbang, dan 9 kekalahan dari total 35 pertandingan. Setelah pengunduran diri Kim Pen-gon, mantan asistennya Paul Marty Vicente telah ditunjuk oleh FAM sebagai pelatih sementara untuk menggantikan posisinya. Terungkap jelas. Siapa pemain timnas Indonesia yang jago bahasa Inggris? Calvin Verdonk bongkar identitas teman terdekatnya. Bek timnas Indonesia, Calvin Verdonk berbagi pengalaman bergabung dengan skuad Garuda. Verdonk mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong untuk bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia kemudian memulai debutnya sebagai bek kiri saat Indonesia melawan Filipina. Bermain selama 67 menit, Verdonk tampil cukup solid dalam pertandingan tersebut. Dia menunjukkan pengalaman bermainnya di Eropa bersama NEC Nijmegen. Verdonk mengatakan sambutan yang diterimanya sangat hangat. Meski baru pertama kali bergabung, supporter Indonesia memberikan dukungan penuh. Sebagai bagian dari skuad Garuda, Verdonk merasa membawa mimpi untuk terus berkembang. Di sana saya mengikuti semua sesi latihan dan satu pertandingan. Ketika Anda datang dari Eropa, mereka membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri dengan cepat. Anda merasakan dukungan dan mereka senang memiliki saya di sana. Saya pikir itu karena saya bermain bagus di NEC musim lalu, kata Verdonk dikutip dari laman Forza NEC. Pemain berusia 27 tahun ini mengakui bahwa komunikasi di dalam tim cukup lancar karena banyak pemain yang fasih berbahasa Inggris membuatnya lebih mudah beradaptasi. Anda dapat berbicara dengan semua orang. Mereka semua berbicara bahasa Inggris dengan baik, jelas Calvin. Selama di timnas, Verdonk memiliki teman dekat yang membantunya beradaptasi, yaitu Ragnar Oratmangon. Kebersamaan mereka mempermudah Verdonk merasa nyaman dengan atmosfer baru ini. Saya sering bergaul dengan Ragnar Oratmangon yang sudah saya kenal lebih lama. Hal itu sangat membantu saya untuk merasa seperti di rumah sendiri, ujar Calvin. Super sensasional. Inilah dua tipe pemain naturalisasi yang bikin timnas Indonesia lebih atraktif menurut pengamat. Bisakah terrealisasi? PSSI mengindikasikan bahwa mereka belum akan berhenti menjalankan proyek naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pengamat olahraga Fritz Simanjuntak menyarankan dua tipe pemain naturalisasi yang dianggap bisa membuat permainan Garuda lebih atraktif. Timnas Indonesia akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai 5 September mendatang. Tim asuhan Shin Tae-yong dinilai butuh tambahan kekuatan agar tidak menjadi bulan-bulanan di ajang tersebut. PSSI memberi sinyal akan menambah pemain keturunan untuk terus meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Back Kevin, Dix, dan striker Ole Romenyi disebut-sebut sedang diincar untuk dinaturalisasi. Selain dua pemain tersebut, Fritz Simanjuntak mengungkapkan harapannya agar timnas Indonesia bisa diperkuat pemain naturalisasi dengan karakteristik seperti pemain Amerika Latin, contohnya Ronaldinho dan Lionel Messi. Untuk posisi pemain yang dinaturalisasi, itu urusan pelatih. Tapi saya merasa timnas Indonesia bisa merekrut pemain dengan skill tinggi seperti Ronaldinho dan Lionel Messi, kata Fritz saat berbincang dengan media. Sepak bola akan lebih menghibur dengan pemain seperti mereka. Saya tidak menyebut posisi spesifik, tapi kemampuan dan karakter pemain harus seperti itu. Lebih lanjut, Fritz menyebut upaya PSSI menaturalisasi banyak pemain keturunan sebagai hal yang wajar.
Menurutnya, keputusan tersebut adalah upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas timnas Indonesia saat kompetisi domestik belum cukup untuk menghasilkan banyak pemain berkualitas. Kualitas liga kita belum mampu untuk memproduksi pemain dengan level tertentu untuk timnas Indonesia, kata Fritz Simanjuntak. Sambil membenahi kompetisi, saya pikir wajar saja jika federasi melakukan naturalisasi pemain, jelas Fritz. Ini baru top. Kisah inspiratif trio pelatih Korea yang mengubah sepak bola Asia Tenggara menjadi sorotan dunia. Detailnya bikin merinding. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah menjadi saksi dari kehebatan 3 pelatih asal Korea Selatan yang telah membawa perubahan signifikan dalam sepak bola di kawasan ini. Mereka adalah Park Hang-seo, Kim Pen-gon, dan Shin Tae-yong. Berikut adalah kisah perjalanan mereka yang penuh inspirasi. Pertama ada Park Hang-seo bersama timnas Vietnam. Park Hang-seo mulai melatih timnas Vietnam pada tahun 2017 dan dengan cepat membawa tim ini ke level Asia. Di bawah kepemimpinannya, Vietnam mencapai berbagai pencapaian fantastis, termasuk meraih gelar juara di Piala AFF tahun 2018 dan mencapai perempat final Piala Asia 2019. Prestasi ini menjadikan Vietnam sebagai tim terkuat di Asia Tenggara dari tahun 2018 hingga 2021 berdasarkan peringkat FIFA. Keberhasilan Park Hang-seo tidak hanya membawa kebanggaan bagi Vietnam, tetapi juga meningkatkan standar sepak bola di seluruh kawasan. Namun ia mengundurkan diri sebagai pelatih Vietnam pada tahun 2022 dan membuat Vietnam mengalami kemunduran setelah ia pergi. Kedua ada Kim Pen-gon bersama timnas Malaysia. Kim Pen-gon yang mulai melatih timnas Malaysia pada awal 2022 berhasil membawa perubahan signifikan dalam waktu singkat. Di bawah arahannya, performa Malaysia dalam peringkat FIFA meningkat secara konsisten. Prestasi puncaknya adalah membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2023 setelah absen selama lebih dari 1 dekade. Kepemimpinan Kim Pen-gon telah memberikan harapan baru bagi sepak bola Malaysia dan membuat para penggemar kembali antusias. Namun ia juga secara mendadak mengundurkan diri dari kursi pelatih tepat Selasa kemarin dengan alasan yang kurang jelas. Terakhir ada Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong mulai melatih timnas Indonesia pada akhir 2019 dan segera melakukan transformasi besar-besaran. Di bawah arahannya, Indonesia mencatatkan rekor dan pencapaian baru, termasuk lolos ke final Piala AFF tahun 2020 dan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong juga berhasil memoles pemain-pemain muda berbakat dan meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Ia menjadi satu-satunya dari trio pelatih ini yang masih melatih hingga saat ini dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2027 dan terus membuat sejarah baru dalam sepak bola Indonesia. Perjalanan trio pelatih Korea ini di Asia Tenggara tidak hanya penuh dengan prestasi, tetapi juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Park Hang-seo, Kim Pen-gon, dan Shin Tae-yong telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan visi yang jelas, perubahan besar bisa terjadi. Keberhasilan mereka tidak hanya mengangkat nama mereka sendiri, tetapi juga mengharumkan nama sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Di luar dugaan, rahasia besar di balik target Indra Syafri dan timnas Indonesia U19 di Piala AFF. Apa yang mereka incar selain gelar juara? Banyak penggemar sepak bola yakin bahwa timnas Indonesia U19 akan menjadi juara Piala AFF U19 2024 karena mereka akan bertanding di hadapan pendukung sendiri sebagai tuan rumah. Turnamen ini akan diadakan dari 17 hingga 29 Juli 2024. Pertandingan pertama akan mempertemukan timnas Indonesia U19 melawan Filipina U19. Dengan banyaknya harapan dari masyarakat, apa target yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk timnas Indonesia U19? Pelatih Indra Syafri mengatakan bahwa ia sudah memiliki strategi terkait hal ini. Tidak baik menggiring saya sebagai Tuhan, itu takabur jadinya.
Yang paling penting dalam pertandingan ada taktik dan seperti turnamen ada strategi. Di sini hanya satu tim yang lolos dari grup dan satu lagi runner-up terbaik, kata Indra Syafri. Kebetulan, lokasi turnamen kali ini sama dengan 2 edisi sebelumnya yang berjarak 11 tahun, yakni di Jawa Timur. Jadi, apakah kini saatnya Timnas Indonesia U19 kembali menjadi juara? Meskipun juara bukan tujuan utama, ini pertandingan antar negara. Antusiasme masyarakat dan supporter yang ingin negaranya menjadi yang terbaik sangat tinggi. Oleh karena itu, kami dan tim menyiapkan diri sebaik mungkin, kata Coach Indra. Kami bekerja sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik. Tapi jika meminta jaminan dari saya, jangan menggiring saya seperti Tuhan, jelas Coach Indra. Meski demikian, Indra Syafri mengungkapkan bahwa Erick Thohir tetap memberikan target kepada pelatih Timnas Indonesia, baik di kelompok usia maupun senior. Pesan Pak Ketua Umum 1 untuk semua pelatih Timnas, bangun tim dengan baik. Pilih pemain dengan jujur tanpa intervensi dari siapapun. Dan kami harus selalu melakukan perbaikan dan kerja sama di antara pelatih Timnas Indonesia, ujar Coach Indra. Indra Syafri memiliki kesempatan untuk mengulang prestasi seperti Piala AFF U19 2013. Dia menangani Timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19 2017 di Myanmar, tetapi hanya berhasil meraih posisi ketiga. Dia juga masih menjadi pelatih tim yang sama di Piala AFF U19 2018 yang kebetulan kembali digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Namun hasilnya juga belum berhasil mencapai final dan hanya meraih peringkat ketiga lagi. Indra Syafri menggebrak. Alasan mengagetkan mengapa gengsi Indonesia harus dipertaruhkan di laga perdana versus Filipina AFF U19 2024. Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Filipina dalam laga perdana Piala AFF U19 2024 yang sekarang disebut ASEAN U19 Boys Championship. Pelatih Timnas Indra Syafri optimistis tim asuhannya yang berstatus sebagai tuan rumah akan memberikan yang terbaik dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam hari ini. Indra menyatakan bahwa setiap negara pasti mempersiapkan timnya dengan baik, termasuk Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa dalam pembinaan usia muda, menjadi juara bukanlah tujuan utama. Saya memahami filosofi tersebut, tetapi ketika berhadapan antar negara, gengsi negara juga harus dijaga, ujar pelatih berusia 61 tahun itu dalam konferensi pers. Mengenai peluang mengalahkan Filipina, Indra tetap optimistis. Dia tahu kekuatan Filipina yang mampu menahan imbang melawan tim raksasa Italia dalam laga uji coba. Saya cenderung menyiapkan generasi pemain Timnas Indonesia. Event-event ini adalah wadah bagi mereka untuk menjadi lebih baik, apalagi sekarang ada Piala Dunia U17 setiap tahun. Itu berarti setiap tahun akan ada generasi pemain baru di seluruh dunia, Asia, dan Asia Tenggara, kata Coach Indra. Meski demikian, dia berjanji akan berusaha maksimal membimbing tim asuhannya dalam turnamen ini. Sebelumnya, Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai Piala AFF U19 pada edisi 2013. Saya akan bekerja sebaik mungkin dan berusaha memenuhi target, tapi jangan menganggap saya seperti Tuhan karena saya hanya manusia, ujar Coach Indra. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina U19. Indra menilai semua tim di grup ini memiliki kualitas yang bagus. Ia pun tidak akan meremehkan lawan, tetapi tetap fokus pada tim sendiri. Kami tidak terlalu banyak mengomentari lawan, kami fokus pada tim sendiri. Tentu saja kami ingin menang, ucap Coach Indra. Dia juga mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSSI Erick Thohir berpesan agar memilih pemain dengan jujur dan tanpa intervensi dari siapapun. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemain yang berkualitas. Strategi hebat Timnas Indonesia untuk sapu bersih 3 laga penyisihan grup Piala AFF U19 2024. Berhasilkah mereka capai target? Tim nasional Indonesia U19 menargetkan kemenangan melawan 3 lawannya, yaitu Filipina, Kamboja,
dan Timor Leste dalam babak penyisihan grup A Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyampaikan kepada para pemainnya untuk bersiap dan fokus agar bisa meraih poin penuh dalam setiap pertandingan. Saya sudah bicarakan ke semua pemain, kami harus benar-benar siap dan fokus untuk bisa mengambil poin. Karena di grup A ada 4 negara dan main 3 kali, ketiganya harus menang kalau ingin lolos secara langsung, tidak dari 3 terbaik, kata Indra Syafri. Tim pelatih juga telah menyusun rencana dan strategi untuk setiap tahap pertandingan, mulai dari penyisihan hingga final dalam turnamen yang diikuti oleh 12 negara tersebut. Di dalam turnamen kami punya strategi bagaimana bertanding. Lolos di grup harus seperti apa, nanti di semifinal juga bagaimana, dan final harus dijalankan seperti apa, semua sudah kami siapkan, jelas Coach Indra. Saat ini seluruh pemain dalam kondisi fit dan siap menjalani laga pertama melawan Filipina. Tidak satupun pemain yang cedera dan mereka dalam top performa, ujar Coach Indra. Selain menyiapkan strategi dan mental bertanding untuk anak asuhnya, Indra Syafri juga telah mengamati permainan timnas Filipina melalui video meskipun belum sepenuhnya memahami gaya bermain mereka. Terus terang saya jujur, saya tidak tahu persis pemain Filipina. Kami hanya dapat 2 videonya dan ada beberapa pemain memang yang secara kualitas perlu diwaspadai. Tapi secara spesifik, saya tidak punya data sama sekali tentang mereka karena jarang pertandingan-pertandingan mereka yang disiarkan oleh televisi, jelas Coach Indra. Meski demikian, Indra Syafri optimistis timnya bisa meraih poin dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion GBT Surabaya malam nanti. Optimis itu kan niat dan niat itu keyakinan. Kalau tidak optimis, Tuhan bisa marah, tegas Coach Indra. Tak disangka, kehebatan Indra Syafri ini membuat pelatih Filipina U19 tercengang. Apa yang mereka puji dari Timnas Indonesia U19? Timnas Indonesia U19 penuh percaya diri untuk tampil di Piala AFF U19 2024. Selain menjadi tuan rumah, Timnas juga telah melakukan persiapan panjang untuk turnamen ini. Piala AFF U19 akan berlangsung di Surabaya mulai 17 Juli 2024 hingga 30 Juli 2024. Dengan pertandingan diadakan di 2 stadion besar, yaitu Gelora Bung Tomo GBT dan Gelora 10 November. Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A dan akan bersaing dengan Filipina, Kamboja, dan Timor Leste U19. Di pertandingan pertama pada Rabu 17 Juli 2024, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Filipina U19. Pertandingan pembuka ini sangat penting, dan Filipina tampaknya lebih berhati-hati kali ini. Timnas Filipina U19 kini dilatih oleh Joseph Ferrer, yang sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia. Ferrer pernah menjadi asisten pelatih Persis Solo dari Juni 2023 hingga Februari 2024, sehingga dia paham betul kerja keras yang dilakukan dalam persiapan tim. Timnas Indonesia U19 bahkan sudah menguji kekuatan mereka di Toulon Cup 2024 beberapa bulan lalu. Saya rasa Indonesia sudah melakukan pekerjaan dengan baik, khususnya untuk persiapan turnamen ini dan kualifikasi Piala Asia U20, kata Ferrer. Anda bisa melihat bagaimana level laga yang mereka mainkan beberapa waktu lalu saat lawan Ukraina, Panama, Italia, dan Jepang di Toulon Cup. Dalam sesi konferensi pers, Joseph Ferrer duduk bersebelahan dengan Indra Syafri. Dia tidak ragu untuk memuji kerja keras Coach Indra dalam membentuk dan mengembangkan tim, terutama dalam pembinaan pemain muda. Saya sangat terkesan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pelatih Indra Syafri, juga perhatian pada pembinaan usia muda sangat luar biasa, jelas Ferrer. Hasil dari pekerjaan ini mungkin bisa Anda lihat dengan segera pada turnamen ini, tetapi juga di tim nasional level senior karena mereka akan siap bermain di sana, tungkap Ferrer.